Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara. Melangkah yakin, tumbuh berdaya. UMKM Bicara. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog UMKM Bicara di kesempatan hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kalau mendengar kata singkong ya, mungkin sebagian masyarakat langsung teringat makanan sederhana yang sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi pendengar, di tangan pelaku UMKM yang kreatif ya, bahan sederhana seperti singkong ternyata bisa diolah menjadi produk bernilai jual dan tentunya memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Lalu bagaimana cara melihat peluang usaha dari bahan sederhana ini seperti singkong ini, dan apa saja tantangannya ya menjalankan bisnis kuliner rumahan, dan juga bagaimana strategi agar produk lokal bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Mbak Gege, owner Sambal Kringkong. Selamat sore Mbak Gege. Ya, selamat sore. Boleh didekatkan sedikit Mbak? Oke. Ini ke mic ya? Iya, ke mic. Ya, selamat sore Mbak Ega. Apa kabar nih Mbak Gege? Luar biasa. Perjalanannya lancar tadi Mbak? Agak macet ya, sore-sore gini ya. Oke, baiklah. Untuk pendengar ya, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan mungkin kita langsung saja ya Mbak Gege ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Mbak Gege boleh kenalan dulu dengan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Saat ini kesibukannya apa saja Mbak Gege? Oke, salam kenal semuanya. Saya Grace, tapi juga biasa dipanggil akrabnya Gege, kayak gitu. Saya berusaha di bidang kuliner. Kegiatan sehari-harinya ya produksi, jualan-jualan lah ya. Dan juga itu, selain itu juga saya suka diminta ngajar oleh dinas-dinas pemerintah atau BUMN atau perusahaan lain kayak gitu untuk ngajar UKM binaan mereka. Oke, baik. Jadi lumayan sibuk sebenarnya Mbak Gege. Oke deh. Tapi tadi kan sudah perkenalan untuk Mbak Gege. Coba untuk produknya nih Mbak Gege, ada sambal kringkong ya. Iya. Sebenarnya sambal kringkong tuh apa nih Mbak Gege? Oke, sambal kringkong itu sebenarnya ini sambal yang cukup baru ya. Saya coba browsing itu kayaknya belum ada maksudnya di Indonesia ya. Jadi ini olahan singkong, baik itu olahan singkong dari umbi-umbiannya yang kayak gini, sama ini cuman beda varian aja ya, sama daunnya. Nah, ini kering, dia kering sekali gitu kan, ini kering, jadi kayak bon cabe tapi terbuat dari singkong dengan daun singkongnya, yang seperti ini. Oke, ini jadi ini daun singkong. Ya, sambal itu karena pakai cabe bubuk gitu ya Mbak Gege? Sebenarnya cabenya ini kita iris sih, kayak gitu loh, iris-iris dengan bawang-bawang, bahan-bahan yang lain itu kita iris aja semua Mbak Ega, gitu. Terus kita ini sebenarnya cukup sederhana cara pembuatannya ya, kayak gitu loh. Terus kita goreng seperti biasa, terus kita campur. Nah, ditambah dengan bumbu lain lah seperti garam atau gula atau apalah seperti itu ya. Nah jadinya kayak gini. Nah ini nih produk ini bisa karena dia awet kan, dia kering tuh. Keringan ya Mbak Ega ya, dia kering. Ini juga di daun singkongnya kering tuh gitu kan. Karena dia kering jadi dia awet bisa sampai ya, saya sih menakarnya sampai ke 3 bulan aja. Oke, kayak gitu loh, baik. sampai 3 bulan. Jadi sambal kringkong nih olahan dari singkong ya Mbak Gigi ya. Dari singkong. Tapi kalau kita berbicara tentang UMKM sambal kringkong ini sendiri, saya penasaran nih Mbak Gigi, gimana nih Mbak awal mula berdirinya usaha ini? Sebenarnya karena kebutuhan waktu itu. Kebutuhan nyari duit Mbak Ega ya. Kebutuhan nyari duit. Cuman kan waktu itu saya memulainya sambal-sambal kering kayak gini itu dari kentang.
Oh, dari kentang, ya. Kayak kentang Mustafa gitu ya? Ya, tapi kalau kentang Mustafa kan dia kayak di balado gitu ya. Iya. Kalau saya memang sudah keringan kayak gini. Sudah keringan. Waktu itu memang prosesnya udah lebih rumit waktu itu karena saya belum berinovasi atau improve ya kayak gitu. Cari cara yang paling gampang. Nah, terus karena bahannya mahal, jadi saya ubah ke singkong. Karena ke singkong. Terus saya coba juga nih dengan daunnya. Ternyata daunnya beberapa orang yang makan dibilangnya ini kayak sambal nori. Jadi kayak dari Rumput laut ya? rumput laut gitu rasanya gitu ya. Nah, udah seperti itu saya coba dan ini kan lebih murah. Jadi harga jualnya lebih terjangkau kalau daripada kita pakai kentang ya. Kayak gitu. Oke, jadi memang awalnya alternatif pilihan selain kentang ya Mbak Gigi ya, cari singkong sebagai produk utamanya karena juga lebih murah, lebih mudah untuk ditemukan juga ya Mbak Gigi ya. Ya, betul. Oke, tapi kalau kita lihat juga ya Mbak, sambal kringkong ini namanya cukup unik nih. Ada cerita khusus nggak di balik ini Mbak Gigi? Ya kan saya nyari-nyari ya apa ya gitu ya namanya ya. Ini kering, saya mau pakai kata bon. Kayaknya itu udah ada tuh bon cabe gitu ya. Maaf, produk itu kan udah terkenal banget ya. Kayaknya nggak ini ya kalau seandainya saya pakai nama kayak gitu lagi. Dibilang abon juga bukan kayak gitu kan. Akhirnya saya ambil basicnya aja itu kering singkong. Jadi saya ucapin terus. Akhirnya jadilah kering kering singkong kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke, itu awal mula namanya. Kalau untuk logonya sendiri nih, Mbak Gigi, ada filosofi nggak? Nggak ada sih, saya kan standar aja. Yang penting logonya itu Mudah diingat juga mudah ya. diingat dan menunjukkan itu produknya apa sih. Kayak gitu. Oke, baik. Tapi untuk sambal kringkong sendiri ini sudah dijualnya sekarang udah ada apa sih namanya outlet atau stand gitu nggak sih Mbak Gigi? Kalau outlet Atau masih jual online gitu? ini terus terang masih dibilang jual online ya. Sebenarnya dulu awal-awal itu pernah saya itu titip ke koperasi-koperasi kayak koperasi Pusri kayak gitu kan. Terus beberapa rumah makan itu saya titip di situ waktu itu. Cuman kan ya kita sama-sama tahu ya kalau titip itu berarti kalau nggak terjual dibalikin lagi gitu ya. Nah itu kan cukup artinya produk yang tidak terjual itu kan kembali ke saya dan saya bingung itu mau diapain kayak gitu kan. Mau dimakan dijual lagi nggak mungkin, dipindahin ke tempat lain nggak mungkin. Saya makan juga bosen lah makan, kan saya yang produksi gitu ya. Dikasih tetangga juga bosen dia kan dapat ini terus. Jadi untunglah sekarang itu saya coba-coba jualannya itu di online. Kalau itu online itu saya sistem PO. Itu untuk meminimalisir biaya saya supaya saya nggak bikin stok banyak seperti itu. Terus dan saya tidak perlu ada BS ya kalau kita bilang tuh BS ya, barang sisa kayak gitu. Nah jadi seperti itu meminimalisir biaya-biaya yang timbul. Jadi sekarang sistemnya pre-order ya Mbak Gigi ya. Pre-order. Nah terus sama saya juga mau lebih serius lagi di online. Jadi mungkin saya stok, tapi tetap saya combine antara saya stok dengan sistem PO itu. Jadi kalau ada yang pesan saya, nanti 2 minggu lagi baru saya kirim. Kayak gitu. Tapi jadi saya bikin stok hanya untuk si pemesan itu aja. Baik. Berarti udah ada marketplace belum nih Mbak Gigi? Saya lagi bikin toko online-nya lah di marketplace ya. Baiklah. Deh. Dan Mbak Gigi ya, tentunya ya saat merintis awal usaha dulu ya, UMKM sambal kringkong ini ada mungkin kesulitan ataupun suka dukanya nih Mbak Gigi ya. Tapi kalau kita berbicara tentang tantangan nih yang sejauh ini dihadapi oleh sambal kringkong sendiri, ini seperti apa tantangannya? Pertama sambal ini kan ya karena saya tuh terus terang mengandalkan namanya dari kringkong itu ya supaya dia lebih menarik kayak gitu. Nah selebihnya waktu itu tantangan saya itu adalah orang tuh akan berpikir pas pegang botol ini apaan sih kayak gitu kan. Dia ya terpaksa
saya harus pertamanya ya nggak bisa jemput bola ya, membiarkan mereka itu ya udah beli dan coba. Kalau mereka suka, mereka akan balik lagi seperti itu kan. Nah, jadi itu tantangannya waktu itu adalah karena dilihatnya ini apaan? Oh, ada tulisan singkong pedas. Singkong pedas ini apa? Kayak gitu kan. Cukup ribet juga waktu itu bikin ini karena kayaknya saya harus kasih keterangan panjang gitu ya. Maksudnya ini sambel gitu loh. Deskripsi produknya ya. Kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin ditulis di ini botol semua ya, Mbak Ega ya, kayak gitu. Nah, itu kesulitan yang pertama. Tapi sekarang itu kan karena ada online seperti apa namanya itu media-media seperti TikTok, Instagram kayak gitu ya, atau marketplace yang lain, itu kan kadang-kadang mereka tidak perlu tahu, maksudnya tidak perlu harus sampai baca deskripsi, mereka bisa beli kayak gitu, mereka bisa beli langsung. Nah, itu kalau dari segi penjualan. Yang berikutnya sih awal-awal itu ya kesulitan memilih singkongnya ya. Memilih singkongnya supaya dia tuh renyah. Kan kalau kita goreng itu kan kadang dapat yang singkong yang keras, kadang yang enggak, kayak gitu, yang renyah kayak gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama saya ketemu bagaimana dia itu apapun jenis varian singkongnya itu dia akan tetap renyah kayak gitu. Tergantung cara mengolahnya ya, Mbak. Ya, waktu itu kesulitannya seperti ini kok jadi keras banget, yang ini kok lembut kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak memilih memilih singkong mentahnya. Jadi singkong mentahnya sembarang saya ambil, tapi cara pengolahannya sekarang yang sudah saya perbaikin sehingga dia itu apapun jenis singkongnya, variannya, katanya yang mumpur lah, yang tidak mumpur lah, itu tetap akan jadi renyah. Seperti itu. Oke, baik. Tapi Mbak Gigi untuk memproduksi sambal keringkong ini sendiri ya, itu di rumah sendirian atau memang sudah ada beberapa tim nih yang membantu? Udah ada. Udah ada ya? Udah ada, ya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa yang bagian goreng, yang bagian spinner, yang bagian cerewet ya saya berarti ya. Bagian belanja dan bagian cerewet saya gitu. Oke, tapi biasanya kalau sekali buka PO begitu ya Mbak Gigi itu biasanya berapa banyak nih sekali produksinya? Sekali produksi ya. Sekali produksi itu berapa ya? Saya meminimalisir mengambilnya itu yang paling rendah itu dia harus pesan kalau untuk reseller itu 100 botol. Oh, 100 botol. Kalau reseller. Kalau reseller. Kalau yang dia pembeli umum biasa kayak gitu, ya itu tergantung dia aja sih. Cuman saya kan jadi antara reseller yang tadi saya bilang itu ada open PO sekaligus tapi stok tapi khusus untuk open PO itu, dan saya juga lebihkan itu untuk yang beli eceran kayak gitu. Jadi kalau di total itu sekali produksi itu bisa lah 100-150 lah. Kayak gitu botol. Oke, baik. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita sore hari ini di Dialog UMKM Bicara. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan kami informasikan juga bahwa perbincangan kita sore hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan juga untuk mengirimkan atau meninggalkan komentar ya di live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan Mbak Gege ya, kita kembali lagi dengan pembahasan kita tentang sambal keringkong. Saat ini ada berapa varian nih Mbak Gege? Jadi yang saya buat tuh yang umum, itu ada yang original. Jadi kalau misalnya untuk singkongnya sendiri ya hanya singkong pedas kayak gitu. Terus saya belum buat level-levelan, Terus kalau untuk yang dari daun singkongnya sendiri itu ada yang original, ada yang teri sama jengkol. Sama ini juga, yang singkong juga original, teri dan jengkol. Singkong ada original, teri dan jengkol. Oke, baik. Tapi kalau Mbak Gege sendiri untuk pemasok singkongnya nih ada khusus enggak? Atau hanya beli di pasar gitu atau pasar khusus gitu Mbak? Untuk saat ini sih di pasar banyak banget ya, kayak gitu banyak banget. Jadi saya masih belinya di pasar sih, kan belum terlalu banyak ya. Kalau sudah ke petani, baru saya kalau itu memang sudah saya cari-cari sih kan. Saya kan juga diminta ngajar karena mereka tahu ini produk saya.
Jadi saya tuh diminta ngajar kemarin itu ada namanya Koperasi Kredit Sejahtera. Itu mereka punya binaan-binaan UKM, mereka minta saya ngajar ini untuk UKM-nya, jadi untuk menambah penghasilan mereka. Terus dari dinas perindustrian ya, di kabupaten itu juga baru minggu lalu, baru minggu ini kok, itu juga ngajar ini sama ini, kayak gitu, sama ada kue keringnya dari Singkong juga. Oke, baik. Jadi selain produk ini jual produk lain juga Mbak Gigi dari Singkong? Enggak. Kalau yang Singkong saya khusus keringan. Oke. Kalau yang saya ajarin kue keringnya saya ajarin. Oke, baik. Mbak Gigi, kita jeda sejenak dulu ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Mungkin juga untuk pendengar yang ingin melihat produknya seperti apa, bisa langsung saja nanti ke YouTube kita ya di Pro1 Palembang. Karena sekarang Mbak Gigi bawa produknya nih, jadi bisa terlihat nih di kamera. Seperti apa sih sebenarnya sambal keringkong itu sendiri. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu ya di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya beragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di balik asap mengepul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM, agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat dan kreativitasnya. Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola,
Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini? Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar. Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan. Sobat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. UMKM Bicara. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog UMKM Bicara ya, di kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kita masih membahas juga mengenai meraup untung dari bahan sederhana singkong. Bersama narasumber kita ada Mbak Gege yang merupakan owner Sambal Kringkong. Dan Mbak Gege mungkin juga ya tadi belum jelas nih untuk pendengar kita dan juga penonton kita di Pro 1 RRI Palembang ya, mungkin bisa ditunjukkan nih varian-varian dari sambal kringkongnya yang Mbak bawa di hari ini ke kamera nih Mbak, ada apa aja? Ini pertama yang ini dari daun singkong ya. Yang ini daun singkong, ini teri. Nih, Teri kayak gini. ya. Kalau saya putar. Tuh. Ya, itu teri ya. Ya, ini teri dari daun singkong ya. Nah, yang ini dia jengkol. Oke. Ada jengkolnya nih. Yang suka jengkol seneng deh. Apalagi ini pedes-pedes ya. Iya. Enak banget kalau di Temennya nasi anget itu. Nasi, mie goreng kayak gitu ya, mie instan kayak gitu terus sama apa nasi uduk, nasi apalah, nasi minyak semuanya kayak gitu. Nah, ketan juga enak. Nah, yang ini itu dari singkong. Nah, kalau yang dari singkong ini ada yang apa sih namanya? Ada yang original. Ini kayaknya original nih. Oke. Iya, betul. Tapi masih pedes itu Mbak? Pedas Masih tetap semua. pedas ya? Pedasnya sih saya sesuaikan dengan kira-kira orang Indonesia suka pedasnya seperti apa lah, kayak gitu. Nah, yang ini jengkol, ini kelihatan nih serpihan jengkolnya ada, kayak gitu. Nah ya, kalau yang ini teri, mana nih terinya? Oh, ini dia ada teri. Kita pakainya teri Medan. Oh, pakai yang teri kecil. Medan nih. Teri Medan atau teri nasi. Itu kita pakai. Kalau ini sama sih semuanya. Sama ya. Sama. Oke. Tapi kalau yang paling laris nih, yang best seller yang mana nih Mbak Gege? Yang teri. Yang teri ya? Iya, teri sama original. Teri sama original. Jadi yang paling banyak dipesan ya. Untuk tingkat kepedesan tadi gimana nih Mbak tadi? Kalau yang pedes, tingkat kepedesan itu cukup pedes sih, cukup pedes. Tapi bukan yang sampai kita apa ya namanya? Udah rasa nggak bisa rasa apa-apa, rasa apa lagi ya, kayak gitu ya. Jadi masih nyaman di lidah ya Mbak? Masih nyaman tapi pedes. Nah kan karena ini nanti makannya kan dikombain dengan nasi atau ketan atau apalah begitu, bubur atau apa begitu ya. Jadi pedesnya itu masih tetap terasa pedas, tapi bukan yang sangar banget. Gimana? Tapi ya nggak tahu ya, ada orang yang memang nggak suka pedes kali ya. Oke, tapi karena judulnya juga sambal nih ya Mbak ya, Iya. jadi harus pedas juga nih. Oke, kita terima penelpon kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana?
Dari Rian di Sudirman. Rian di Sudirman, silakan Bang Rian. Ini dari mana, Mbak? Hari ini UMKM nih Bang Rian, ada Iya, dari mana? dari sambal kringkong. Oh, di wilayahnya? Wilayahnya di mana nih Mbak Gigi? Di Palembang di Ilir Timur 2. Ilir Timur 2. Oh, iya. Ini saya mau nanya nih. Kalau udah pernah ke luar kota atau belum, Mbak? Untuk pengiriman ya Bang Rian ya? Iya. Ya. Oke, Juga lalu? ada level-levelnya nggak, Mbak? Untuk Oke. tiket-tiketnya, Mbak. Oke, itu aja nih Bang Rian. Terima kasih, Mbak. Iya. Tepatnya Oke. alamatnya, Mbak ya. Oke, baik. Ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bang Rian. Silakan Mbak Gigi. Oke, tadi pertanyaan Bang Rian. Salam kenal dulu ya, Bang Rian ya. Bang Rian tadi itu tanya keluar kota ya? Iya, pengirimannya sudah sampai Iya. keluar kota belum nih Mbak? Sudah sampai itu yang paling jauh itu ke Jayapura. Pernah kita. Itu ke Jayapura, terus selebihnya sih paling ya Jakarta, kayak gitu kan. Yang seperti itu sih. Udah kalau keluar kota udah kita juga cukup pede ya karena ini kan kering. Jadi mau pakai ekspedisi apapun yang sampai makan waktu 5 hari atau seminggu kita tetap pede karena ini bisa sampai 3 bulanan. Saya menghitungnya sampai 3 bulan. Untuk tahannya ya? Iya, untuk tahan tidak tengik ya karena minyak ya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi saya punya sasaran di kemudian hari itu untuk nitip-nitip di travel, terutama misalnya travel yang ke luar negeri gitu. Saya kepengennya seperti itu, atau ke umroh atau apa gitu ya, untuk bisa dibawa. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi pertanyaan tentang levelnya nih, Mbak. Kalau level Bang Rian, levelnya masih 1 level aja. Tapi saya bikin pedes bukan yang enggak pedes kayak gitu ya, bukan juga yang pedes banget enggak. Jadi buat saya pedes tapi bukan yang sampai sangar sampai kita nggak bisa ngerasain ada rasa gurihnya, ada apanya gitu. Oke, yang terakhir tadi alamatnya nih Mbak. Kalau alamatnya itu di Jalan Serda KKO, Usman Ali, daerah situ itu Ilir Timur 2. Oke, baik. Palembang. Iya, di Palembang nih. Oke, baik. Itu dia tadi pertanyaan Bang Rian ya, ada 3 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Mbak Gigi. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma Ana ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan Oma Ana. Iya? Baik gak? Iya, hari ini Ega nih Oma. Oh iya Mbak Ega, dengar sambal apa? Sambal kringkong nih Mbak Oma Ana. Kringkong. Iya. Kringkong ya, kering dan? Kering singkong. Kering singkong. Dari olahan singkong Oma. Oh dari singkong sambalnya. Iya betul. Oke deh, Mbak bertanya dulu ya Mbak Ega, boleh ya? Iya boleh Oma. Assalamualaikum Mbak, siapa tadi maaf? Gigi. Mbak Kiki. Iya, baru waalaikumsalam. dengar loh sambal kringkong itu gitu ya. Emang sambal memang ini apa namanya singkong disambal gitu, apa keripik singkong gitu. Maaf ya, baru monitor tapi dengar kringkong gitu. Oke. Itu apa namanya tadi singkong apa bukan? Sambal. Jadi sambalnya itu terbuat dari apa gitu, Mbak? Yang jelaskan cabai gitu ya. Apa terasi, apa ada tomat, dan bertahannya berapa lama gitu. Terus pemasarannya memang gimana ya, bagus ya pemasarannya ya. Sambal kan bisa dibikin sendiri gitu. Oke, baik. Macam-macam sekarang ya Mbak Ega ya, mencarikan cuan ya. Iya, Oma mau apa lah ya, Mbak Ega tolong dong kasih dong itu solusi Mbak Ega. Oke deh, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, baik Oma. Ya, terima kasih Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma baru monitor nih Mbak Gigi. Boleh dijelaskan kembali nih sambal kringkong nih apa sih sebenarnya? Iya, Oma Ana salam kenal ya dari GG atau Grace. Jadi sambal kringkong ini itu dari singkong. Nah, kita ambil dari ubinya atau singkongnya sendiri, terus kita ambil juga dari daunnya, dijadiin sambal. Ini yang kayak gini ini Oma, sambalnya. Yang dari daun. Dia ini bentuknya kering, jadi tidak seperti di balado gitu. Dia bentuknya kering, makanya saya botolin kayak gini. Tuh kedengeran ya, gitu ya keringnya ya. Nah.
Dia ini karena kering, jadi dia ini awet sampai saya sih menghitungnya dan sudah saya coba itu 3 bulan. Saya hanya maunya 3 bulan saja, kayak gitu. Mungkin bisa lebih ya, tapi saya hanya mematoknya di 3 bulan saja. Oke. Paling baik. lama seperti itu. Kalau pedes Oma, tapi semuanya serba kering, bahkan cabenya pun kering, kayak gitu. Dan ini semua digoreng tapi tidak berlebihan minyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tidak ada minyak, tuh di ujung sini itu tidak ada. Seperti itu, Oma. Ini bisa untuk nasi mie instan gitu ya. Terus aneka nasi itu nasi putih, nasi uduk, nasi merah, nasi minyak, nasi apalah gitu ya. Ketan juga enak, di bubur juga enak. Iya, ini jadi pelengkap ya. Iya. Pelengkap makanan nih. Yang merantau cocok banget nih pakai ini nih. Tahan nyimpen. lama ya. Praktis dan tahan lama yang paling penting. Hemat jadinya ya. Oke deh. Mbak Gigi, kita terima penelpon selanjutnya. Baik. Selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak Ega Dewiyanti. Sore, ini Pak Zakaria ya? Iya, betul. Baik, Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan Pak Zakaria. Ya. Selamat siang, Mbak Gigi. Selamat siang. Ini bertanya ya, mungkin lebih lanjut supaya lebih jelas lagi kita mendengar informasinya. Baik. Ini mungkin saran juga. Masalah soal kemasan itu dari botol ya Mbak Gigi ya. Kan kalau udah modern ini kan banyak kan dari plastik gitu. Karena di botol kan gimana ya, keluarnya dikit-dikit gitu. Plastik tinggal sobek sekali banyak keluarnya gitu ya. Nah gitu mungkin itu kedepannya apa gimana gitu. Kemudian kepedesannya itu berapa persentase gitu ya. Kepedesan, tingkat kepedesannya kan kalau yang agak pedes ya, ada yang orang itu kurang tahan pedes ya. Iya. Kalau mungkin masih 10%, 15% itu masih bisa ya. Iya. Nah kemudian ininya harganya berapa gitu. Oke. Kemasan itu dan alamat apa, website apa ininya, call center apa istilahnya bisa dihubungin itu apa websitenya gitu ya. Oke. Mbak Gigi, semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Zakaria. Salam kenal ya. Terima kasih Pak Zakaria. Baik. Dan Mbak Gigi tadi ya berbicara soal kemasan nih, soalnya pakai botol nih. Katanya kalau pakai botol nanti susah nih keluar itunya produknya ya. Gimana nih strategi kemasannya Mbak Gigi? Sebenarnya dibilang susah keluar juga enggak, karena ini kan memang bentuknya udah kecil-kecil banget. Enggak kayak kentang Mustafa yang dia panjang-panjang gitu ya. Ini udah kayak remahan, kayak kremesan, kayak gitu loh. Sudah kremesan yang dihancurin. Nah, daunnya juga begitu. Jadi bentuk flake, apa sih flake itu ya? Ya remahan-remahan ya. Kayak serpihan gitu ya. Jadi kalau mau dikeluarin cukup gampang, kayak gitu. Dan cukup tertakar jadinya. Enggak begitu dituang langsung tumpah. Enggak. Cuman memang benar yang Pak Zakaria bilang, kita waktu ngisinya juga memang agak sulit. Jadi kita menggunakan corong waktu masukin ya. Nah, saya sempat sudah lihat-lihat itu apa sih namanya tuh kemasan yang lebih ini ya, lebih bagus ya, dalam arti memudahkan kita untuk ngisi. Jadi kita tuh efisien pada saat ngisi ke sini tuh efisien dan tidak tumpah-tumpah kan, terbuang lumayan kan, mungkin itu Rp100 tuh yang terbuang-buang kali ya. Jadi ada satu botol dia tuh agak kotak begitu gitu loh, dan mulutnya ini cukup lebar. Jadi kita bisa masukin di situ. Kalau kayak plastik pouch, saya udah pernah awal-awal tuh pernah, cuman plastik pouch ini dia tidak cukup kedap ya. Oke. Jadi mempengaruhi. Iya. Itu ya, tahan lamanya juga Mbak ya. Iya, kalau ini kan langsung dikrek, udah selesai kayak gitu kan. Nah seperti itu. Kalau misalnya kita mau pakai toples kayak kue kering, itu berarti dia banyak banget ya, isinya itu akan banyak sekali ya. Kita oke aja kalau misalnya memang ada yang mau pesen sekitar 300 gram kayak gitu, kita bisa, kalau mereka minta pakai toples boleh-boleh aja sih, kayak gitu. Berarti nanti mereka ngambilnya pakai sendok ya, kayak gitu. Oke, Pak Zakaria tadi juga tanya nih Mbak tentang tingkat kepedasannya. Ini kita pakainya, saya pakai cabai itu adalah cabai, kalau di Palembang namanya cabai apa ya? Cabai burung. Kalau di tempat lain cabai setan. Kayak gitu ya. Nah, cabai burung yang lokal. Saya pakainya yang lokal karena yang lokal itu memang yang pedas.
Kalau cabai saya udah lihat-liat itu yang dari luar Sumsel kayaknya kurang pedas. Jadi saya pakainya itu yang lokal punya, yang pedas. Apa sih, Pagar Alam, Talang ya kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya mengenai levelnya itu mungkin 50-60%. Oke, baik. Kalau yang ini ya, kalau saya sih nggak pedes sih. Buat saya sih nggak pedes ya. Tapi mungkin buat orang itu udah tingkat toleransinya mungkin beda-beda ya Mbak ya. Karena tingkat toleransi itu harus Pasakarya harus coba satu di minimal ya. Jadi bisa tahu ini berapa persen buat Pasakarya. Iya, harus dicoba dulu ya. Oke, tapi ini tadi Pak Zakaria juga tanya nih, kalau mau pesan nih bisa hubungi kemana nih? Bisa kita lewat WA bisa gitu. Di mana nih Mbak Gigi? Boleh. WA-nya ya. Di 0813 6605 3998. Tapi sistemnya PO ya. Iya. Di 0813 6605 3998. Iya, betul. Untuk sistem pre-order. Jadi pesan dulu nanti baru dibuatkan nih. Untuk Pak Zakaria mungkin tertarik juga. Tapi Mbak Gigi, kalau selama ini promosi produknya seperti apa nih Mbak yang dilakukan oleh sambal keringkong ini? Promosinya? Promosinya masih tetap itu online ya. Kita masih online tetap. Selebihnya itu dari mulut ke mulut sih, kayak gitu. Cukup repot juga saya dengan promosi itu, maunya memang saya ada beriklan kayak di Instagram, atau saya coba-coba juga waktu itu di TikTok kayak gitu kan. Apakah seperti apa? Kalau di Facebook ya kan itu udah integrated ya dengan apa namanya itu Instagram ya. Jadi kalau kita bayar iklannya di sini, nanti di Facebook bisa keluar juga, kayak gitu. Nah itu saya sudah, jadi karena saya online, jadi saya pakai tools seperti itu di medsos seperti itu. Oke, jadi untuk promosinya juga digencarkan online ya Mbak Gigi ya? Iya, saya juga lagi nyari afiliator lah ya gitu loh, supaya bisa karena kan jualan di TikTok tuh rame banget ya. Iya betul. Itu lebih cepat ya dapat pelanggannya. Iya, saya tujuannya sasarannya ke sana Mbak Ega. Kayak gitu. Ya kan saya juga mau kan terjual jangan 150 200 botol setiap kali orang pesen ya. Ya 100 itu kan untuk reseller. Kayak gitu kan. Satu reseller harus minimal pesennya 100 botol. Kayak gitu. Saya kan maunya juga yang umum, dari mana-mana aja, yang kita juga belum kenal orangnya. Ya kalau misalnya lewat media seperti itu bisa sampai satu hari ribuan, atau satu kali open PO sampai berapa ribu. Wah itu saya senang banget gitu loh ya. Oke, baiklah. Berarti kalau ke depan nih inovasi apa nih Mbak Gigi yang mau dilakukan? Ataupun pengembangan apa nih yang mau ditingkatkan di sambal keringkong ini sendiri? Yang jelas saya belum akan menambah varian dulu. Saya lebih memfokuskan ke peningkatan penjualannya dulu aja. Kayak gitu. Saya pikir ini sudah cukup mewakili rasa ini ya. Yang rasa original, teri sama jengkol. Kayak gitu. Itu cukup mewakili lah selera. Tapi untuk sampai dia naik level berapa saya belum dulu. Saya belum dulu. Biar yang ini stabil dulu, penjualannya naik dulu dan stabil dulu, baru saya coba ke level-level pedes seperti itu. Baik, Mbak Gigi, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri nih Mbak ya, bisa diberikan harapan ataupun pesan-pesan nih untuk pendengar Pro 1 nih yang ingin memulai usaha tapi masih ragu atau masih bingung, dari Mbak Gigi sendiri seperti apa nih? Oke, buat teman-teman ya, sesama pejuang receh katanya gitu ya, UMKM. Teman-teman kalau yang baru mau mulai itu jangan takut, karena setiap produk itu ada pembelinya. Jadi jangan pernah takut mencoba, walaupun mungkin buat orang lain itu agak aneh gitu ya, mau kita jual itu atau kita mau bikin produk baru atau tidak lazim, tidak apa-apa, karena setiap produk itu ada pembelinya. Baik itu harganya mau level bawah, atas, menengah, itu produknya apa aja, itu selalu ada pembelinya. Jadi yakin aja sama produk kita, dan kualitasnya, terutama higienisnya itu kita harus jaga itu, karena itu poin penting yang bisa kita jual pada saat kita berpromo seperti itu.
Nah, jadi nggak usah ragu dengan produk, kayaknya produk aku kalah nih sama temen yang satu misalnya kayak itu, dia premium, aku enggak. Nggak usah berpikir seperti itu. Karena premium atau tidak premium itu selalu ada pembelinya. Jadi jangan takut, gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Gigi untuk Sama-sama, kesempatannya di Mbak Ega. hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sambal keringkong tetap maju ya. Amin, Tetap maju dan nanti kita yes. ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak Mbak Gigi. Sama-sama Mbak Ega. Baik, pendengar, itu dia tadi ya dialog UMKM Bicara di kesempatan hari ini Senin 25 Mei 2026 dengan tema kita yaitu meraup untung dari bahan sederhana singkong. Tadi kita sudah bersama dengan owner sambal keringkong ada Mbak Gigi. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan menghadirkan Warta Berita Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM bicara dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.